Halo sahabat dimanapun sahabat berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi sahabat dengan saya Ratman dari Rumah Alpukat Bandung. Senang sekali saya bisa menyapa Anda kembali untuk berbagi tentunya di seputar pohon alpukat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk sahabat yang sudah bergabung di Rumah Alpukat. Dan bagi Anda yang baru saja menemukan channel Rumah Alpukat, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya untuk subscribe. Karena dengan subscribe, sahabat bisa mendapatkan informasi seputar pohon alpukat dan cara penanaman ataupun perawatannya. Sahabat semua, pada video kali ini Rumah Alpukat akan berbagi dimana pada pohon alpukat yang beberapa bulan yang lalu sudah dipanen, dan alhamdulillah sekarang sudah bermunculan bunga kembali, dan ada sebagian yang sudah berbentuk buah alpukat yang masih kecil. Jadi dengan pertumbuhan bunga yang menyusul, ini memungkinkan bahwa pohon alpukat ini akan terus berlanjut untuk berbuah berkesinambungan. Pada pohon yang Anda lihat sekarang, pohon ini sebetulnya belum dilakukan pemupukan pasca pemanenan. Dan alhamdulillah ternyata walaupun belum dilakukan pemupukan pasca pemanenan, ini ternyata untuk bunganya ini sudah banyak bermunculan. Jadi dengan kondisi banyaknya bunga yang akan bermunculan, ini mengindikasikan bahwa untuk pemanenan ini akan selalu berkesinambungan. Jadi terus bertahap dan akan bertahap selalu untuk dipanen. Ini untuk pemanenan yang bertahap ini sangat memungkinkan dan sangat menguntungkan bagi para petani semua. Sahabat semua bisa melihat dari video ini ada beberapa buah alpukat yang masih bergelantungan. Ini adalah sisa pemanenan yang masih tertunda. Jadi masih ada beberapa butir buah alpukat yang sudah menua dan siap untuk dipanen. Sahabat bisa melihat ini adalah penampakan dari salah satu pohon yang sudah kembali bermunculan bunga. Dan sahabat bisa melihat sendiri ini adalah sisa dari pemanenan yang sebetulnya untuk pohon itu belum pulih dari kerontokan hasil dari pemanenan. Jadi sekalian tumbuh bunga, ini disusul pula dengan tumbuhnya tunas-tunas baru pada batang-batang sekunder pada pohon alpukat ini. Sahabat semua, pada pohon-pohon yang sekarang sudah tumbuh ya, ini sekarang sudah bermunculan kembali butiran-butiran yang mengindikasikan bakal keluarnya bakal bunga ya. Jadi sahabat bisa melihat ya untuk bakal-bakal bunga yang akan segera bermunculan. Sahabat, ini adalah bagian dari bawah pohon ya, daerah perakaran yang tentunya ini banyak sekam yang saya gunakan untuk menggemburkan area perakaran. Dan ini adalah batang primer ya yang saya videokan untuk memperlihatkan bagaimana kondisi dari pohon yang tempo hari atau beberapa bulan yang lalu sudah dilakukan pemanenan, dan saat ini pohon ini akan segera muncul bunga untuk yang kedua kalinya. Jadi sahabat bisa melihat inilah kondisi dari pohon yang ditanam dengan jarak yang cukup rapat oleh Rumah Alpukat dengan jarak 3 kali 4 meter. Sahabat bisa melihat ini adalah kondisi dari pohon-pohon yang begitu rapat dengan jarak tanam yang cukup rapat. Ini salah satu pohon yang saya perlihatkan dari tanah di daerah perakaran di bawah pohon. Dan inilah batang primer dari pohon yang baru saja beberapa bulan yang lalu dipanen. Dan ini adalah batang sekunder untuk pohon yang sudah pertama kali berbuah dan sekarang sudah bermunculan bunga kembali. Jadi sahabat bisa melihat itu ada bunga-bunga
yang sudah bermekaran ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari bunga yang sudah tumbuh. Ya, begitu banyaknya bunga-bunga dari pohon alpukat ini. Ini adalah jenis alpukat Mickey. Nah, sekarang ini sebetulnya untuk tahap kedua dari pembungaan. Jadi batang sekundernya masih kelihatan belum terlalu banyak daun, tapi sudah bermunculan bunga-bunga. Tentunya ini sangat menyenangkan. Sahabat bisa melihat ini adalah tunas-tunas muda yang baru bermunculan dari dahan-dahan sekunder. Ini sahabat bisa melihat kondisi bakal tunas ya. Ini mengindikasikan bahwa batang sekunder ini akan segera bermunculan tunas-tunas baru yang biasanya akan diikuti oleh bermunculan bunga-bunga dari dari pohon alpukat ini. Sahabat semua, biasanya setelah bermunculan bunga sebelum mekar harusnya ini sudah dilakukan penyemprotan untuk mengurangi kerontokan dan memperkuat bunga tersebut menjadi bakal buah. Jadi beberapa saat lagi akan dilakukan penyemprotan untuk menambah daya tahan dari bunga supaya tidak terlalu banyak yang rontok. Jadi nanti akan dilakukan penyemprotan, mungkin beberapa hari ke depan akan dilakukan penyemprotan. Sahabat semua bisa melihat ini adalah sisa dari buah alpukat yang belum dipanen. Jadi masih ada beberapa butir buah alpukat yang tentunya ditaruh sebagai celengan untuk buah-buah alpukat. Karena dari pohon-pohon dari sisa yang dipanen ini masih ada banyak sekali buah-buah alpukat. Nah, inilah sahabat buah-buah alpukat yang masih muda yang sudah bermunculan ya. Padahal ini dari satu pohon itu ada yang sudah menjadi buah yang masih kecil, ada pula yang baru tumbuh bunga-bunga dari pohon alpukat ini. Walaupun tidak terlalu banyak untuk buah alpukat yang sudah muncul, tapi alhamdulillah berarti pohon ini secara bertahap akan selalu berbuah. Inilah kondisinya dari buah-buah alpukat yang masih muda, masih kecil. Ini adalah menunjukkan kondisi pohon yang selalu bertahap untuk berbunga, berbuah, dan tentunya akan dipanen bertahap pula. Inilah bunga-bunga dari pohon alpukat di bagian atas. Ini daunnya masih kelihatan kurang banyak ya, karena masih tahap pembentukan tunas-tunas baru yang disusul dengan munculnya bunga. Sahabat semua, untuk melakukan pemupukan yang biasa dilakukan oleh rumah alpukat, yaitu dengan mengisi lubang wihori dengan menggunakan pupuk kimia, atau bisa menggunakan pula pupuk kohe yang dicairkan, dan cairannya itu langsung dimasukkan ke lubang biofori yang sudah dibuat. Jadi sahabat bisa melihat bagaimana caranya untuk membuat lubang biofori pada video-video yang lain. Jadi saksikan terus untuk rumah alpukat supaya tambahan pengalaman yang dibagikan dari rumah alpukat untuk sahabat bisa diterapkan pada kebun-kebun sahabat semua. Sahabat semua, pohon yang ditanam oleh rumah alpukat dengan jarak yang rapat, ini ada beberapa sahabat yang mengomentari bahwa pohon alpukat yang ditanam oleh rumah alpukat ini terlalu sempit jaraknya. Jadi dengan idealnya sebetulnya untuk pohon alpukat itu berkisar di 6 x 6 meter. Tapi alhamdulillah saya coba pohon alpukat ditanam dengan jarak rapat ya,
Dan alhamdulillah sahabat bisa melihat bunga-bunga yang masih bermunculan pada pohon alpukat yang ditanam dengan jarak rapat. Nah, sahabat bisa melihat ini di bagian atas, di bagian pucuk dari pohon ini masih kelihatan bunga-bunga yang bermunculan ya, walaupun dengan kondisi daun yang masih rontok ya. Jadi ini akan diikuti oleh munculnya tunas-tunas baru pada pohon alpukat. Jadi dengan kondisi bunga yang bermunculan, ini alhamdulillah untuk pohon ini berarti akan selalu bisa diprediksi dengan banyaknya bunga. Nah, sahabat semua, ini adalah salah satu pohon jenis alpukat Bian yang hanya dimiliki oleh rumah alpukat. Dan ini sahabat bisa melihat butiran buah alpukat yang masih kecil di bagian atas. Ini pun untuk pohon alpukat jenis Bian ini pernah beberapa bulan yang lalu pernah dipanen, dan pemanenan itu dilakukan pada sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu ya. Alhamdulillah untuk pemanenan sudah dilakukan dan sekarang sudah muncul bunga kembali. Kita beralih pada pohon yang lainnya. Sahabat bisa melihat kondisi pohon yang lainnya pun ini bisa dilihat masih banyak bermunculan bunga. Ini adalah pohon yang lainnya, ini untuk jenis pohon alpukat jenis Miki. Jadi di bagian atasnya pun sudah bermunculan bunga dan ada beberapa yang sudah menjadi buah. Jadi dengan kondisi pohon alpukat jenis Miki yang ditanam dengan jarak rapat, yaitu jarak 3x4, ini pohon alpukatnya pun tetap berbunga dan berbuah. Jadi sahabat bisa melihat dengan kondisi dari pohon ke pohon yang cukup rapat, dan alhamdulillah bunga masih tetap bermunculan. Nah, dari pohon yang ditanam oleh rumah alpukat, di samping jenis alpukat Miki, ada pula di sini itu ditanam alpukat jenis Happy ya, dan jenis alpukat Bian. Dan ada pula alpukat mentega, ada pula alpukat Yamagata ya. Ya, tapi didominan oleh jenis alpukat Miki. Nah, sahabat, ini sahabat bisa melihat bunganya yang begitu banyak untuk jenis alpukat Miki. Ya, jadi hampir semua pohon ini sudah mulai berbunga. Pada awal pembungaan beberapa bulan yang lalu atau tahap pemanenan pertama, ini hanya sekitar beberapa pohon yang sudah berbuah ya. Dan diprediksi untuk tahun ini, tahun 2023, ini hampir 90% pohon yang ditanam oleh rumah alpukat serentak muncul bunga. Jadi alhamdulillah dari jumlah pohon yang ditanam sekitar 50 pohon, ini hampir keseluruhan bermunculan bunga. Jadi insya Allah untuk tahun ini akan serentak untuk pohon alpukatnya ini akan insya Allah bisa dipanen ya. Dengan kondisi sekarang sudah muncul untuk bunga-bunga dan sebagian sudah ada yang menjadi buah. Dengan jumlah pohon sekitar 50 pohon dan diprediksi untuk yang berbunga dan akan berbuah pada tahun ini sekitar 90%. Misalnya dengan kondisi 40 pohon pun ini lumayan, dibilang lumayan. Bila ternyata satu pohon aja misalnya 20 kilo untuk satu pohon, karena ini untuk sebagian pohon ini masih dalam tahap belajar berbuah. Jadi saya perkirakan itu sekitar 20 kilo untuk satu pohon, itu minimalnya 20 kilo itu bisa nyampe. Dan dengan harga di yang saya jual itu biasanya minimal itu 25.000 per kilogram. Jadi sahabat bisa mengalihkan misalnya dari 40 pohon kali 20 kilo untuk satu pohonnya dan dikali rupiah, ini lumayan juga untuk tahap pertama pada pohon-pohon alpukat yang berbuah.
karena pohonnya pun belum begitu tumbuh dewasa, jadi baru sekitar umur 3,5 tahun. Jadi itu minimal yang saya perhitungkan untuk panen ke depan. Sahabat semua, untuk pohon jenis alpukat Miki yang awalnya tumbuh di dataran rendah atau dataran dengan kondisi cuaca yang agak panas ya, dan sekarang ditanam di MDPL dengan kondisi MDPL-nya lumayan tinggi, yaitu di 880 dengan kondisi lumayan dingin. Ini menyebabkan kondisi dari buah alpukat untuk alpukat Miki ini agak lemah terhadap serangan lalat buah. Berbeda dengan jenis alpukat Happy yang ditanam di MDPL 880. Memang untuk jenis alpukat Happy ini saya bilang untuk ditanam di MDPL 880 ini sangat cocok, karena MDPL awalnya dari awal ini pohon alpukat Miki ini aslinya itu dari daerah Bogor. Jadi kondisi daerah Bogor dengan kondisi cuaca yang mirip dengan daerah di Bandung Utara, yaitu di dataran tinggi dengan kondisi cuaca yang lumayan dingin, ini mirip-mirip sekali. Dan ternyata setelah ditanam di rumah alpukat, untuk jenis alpukat Happy ini agak lumayan tahan terhadap serangan lalat buah. Dan untuk rasa pun ini untuk alpukat jenis Happy ini rasanya pulen, dan untuk kandungan airnya ini relatif rendah. Jadi ini kalau saya lihat dengan alpukat jenis Happy yang ditanam di MDPL 880 ini sangat cocok. Jadi saya mencoba untuk meneliti atau mencoba untuk membandingkan dari jenis alpukat Miki dibandingkan dengan alpukat jenis Happy. Paling cocok di dataran 880. Kalau saya lihat sih ini lebih cocok dengan alpukat Happy. Dengan alpukat Happy ini dia tahan terhadap serangan lalat buah untuk MDPL 880. Tapi untuk alpukat jenis Miki ini agak rentan sekali diserang oleh lalat buah. Jadi untuk alpukat jenis Happy bila ditanam di dataran tinggi memerlukan perawatan atau pencegahan untuk memproteksi buah alpukat tersebut supaya tidak diserang oleh lalat buah, dan meminimalkan supaya lalat buah tidak menyerang pada buah alpukat yang masih muda. Sahabat semua, ini adalah wujud dari penampakan jenis alpukat Happy yang ditanam di rumah alpukat. Inilah perwujudan dari buah alpukat jenis Happy. Tapi untuk alpukat jenis Happy ini, kalau dari segi pertumbuhan atau dari segi genjahnya tumbuh bunga dan buah, untuk alpukat Happy ini kalah bersaing dengan genjahnya pohon jenis alpukat Miki. Jadi saya akui untuk alpukat Miki ini paling cepat tumbuh dan paling cepat berbunga dan berbuah. Jadi kalah bersaing untuk segi kegenjahan dengan alpukat Miki. Untuk pohon alpukat jenis Happy, alhamdulillah sekarang pun sudah mulai bermunculan bunga ya. Dan beberapa waktu yang lalu sempat dipanen walaupun tidak banyak, hanya sekitar mungkin sekitar 2 kilo ya yang dipanen oleh rumah alpukat untuk jenis alpukat Happy. Dan sekarang alhamdulillah dari semua pohon alpukat jenis Happy sudah menampakkan munculnya bunga, dan bahkan ada beberapa yang sudah berbuah dan masih kecil buahnya. Jadi sahabat bisa melihat ini adalah penampakan dari bunga-bunga dari pohon alpukat jenis Happy. Jadi untuk tahun ini
untuk bunganya lebih banyak dibandingkan dengan tahun yang lalu, atau tumbuhnya bunga untuk saat ini lebih banyak dibandingkan dengan pada saat munculnya bunga pada saat awal pertama berbunga. Jadi hampir semua keliling untuk jenis alpukat happy ini sekarang sudah mulai berbunga, dan insya Allah dengan tahap kedua pembungaan ini akan lebih maksimal menjadi buah dan akan lebih maksimal dari hasil panen untuk jenis alpukat happy ini. Sahabat semua, dengan kondisi pohon yang ditanam dengan jarak yang sangat rapat, ini mengharuskan atau mewajibkan rumah alpukat selalu melakukan pruning per beberapa bulan sekali. Ini bertujuan untuk memaksimalkan asupan cahaya matahari supaya tidak terhalang oleh ranting-ranting ataupun daun-daun yang sangat lebat. Jadi rumah alpukat selalu melakukan pruning baik untuk ke arah pinggir ataupun ke arah atas, supaya pohon-pohonnya itu tidak terlalu menjulang terlalu tinggi, supaya tidak menghalangi asupan cahaya matahari yang diperlukan untuk tumbuhnya pada pohon-pohon alpukat yang ditanam. Jadi itulah konsekuensinya bila pohon yang ditanam dengan jarak rapat, Anda harus melakukan pruning secara berkala. Jadi lakukanlah pruning secara berkala ya, baik untuk memaksimalkan pertumbuhan dan memaksimalkan asupan cahaya matahari pada batang ataupun daun-daun pada batang yang bagian dalam. Jadi ini mutlak dan wajib dilakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan pada tiap pohon alpukat. Sahabat semua, perlu diingat bila ingin memaksimalkan tumbuhnya bunga supaya lebih maksimal menjadi buah ya, dan tidak terlalu banyak yang rontok, maka saya berbagi bagaimana caranya untuk memaksimalkan supaya bunga tidak terlalu banyak rontok dan bunga tersebut lebih maksimal menjadi buah. Caranya yaitu dengan penyemprotan. Jadi begitu tumbuhnya bunga sebelum mekar, lakukanlah penyemprotan dengan menggunakan yang tentunya adalah pestisida yang ditambah dengan kain O3 putih yang berbentuk kristal ya, dan ditambah dengan serbuk atau pupuk untuk buah ya. Jadi tambahkanlah dan campurkanlah, bila sudah merata baru tinggal menyemprotkan pada bunga-bunga yang belum bermekaran. Jadi inilah yang dilakukan oleh rumah alpukat untuk memaksimalkan supaya bunga tidak terlalu banyak yang rontok. Untuk lebih detailnya, sahabat bisa melihat pada video-video yang terdahulu yang sudah dibagikan oleh rumah alpukat, bagaimana caranya untuk memaksimalkan bunga supaya memaksimalkan bunga menjadi buah ya. Jadi sahabat bisa membuka pada link-link video yang ada di rumah alpukat. Untuk bagian bawah dari area pohon yang ditanam oleh rumah alpukat, sahabat bisa melihat banyaknya daun-daun kering yang berguguran yang bertebaran di sekitar bawah pohon ya. Ini saya sengaja tidak dirapikan karena daun-daun ini akan membantu dari segi pemupukan, karena dengan banyaknya daun dan lama-kelamaan daun tersebut akan lapuk dan akhirnya akan menjadi humus. Dan setelah menjadi humus, inilah pupuk yang dibuat secara alami oleh daun-daun kering ya. Jadi sengaja saya biarkan berserakan di area bawah pohon dari banyaknya daun-daun kering ya. Jadi sahabat, biarkanlah untuk daun-daun yang kering ini, biarkan membusuk dan biarkan menjadi pupuk alami. Dengan banyaknya daun yang kering ini menjadikan pupuk alami yang menambah kesuburan pada pohon-pohon alpukat yang kita tanam. Apalagi dengan kondisi ditambah dengan pupuk kohe ataupun pupuk kimia yang dimasukkan ke lubang biofori yang sudah disiapkan oleh rumah alpukat,
Ini akan memaksimalkan pertumbuhan pada pohon, pada bunga, dan tentunya pada pembuahan pohon alpukat. Dimana bila pohon alpukat ini banyak ya, dan akhirnya akan memaksimalkan hasil panen ya. Jadi biarkanlah sahabat untuk daun-daun kering tersebut berada di bawah pohon sampai kondisi melapuk dan menjadi pupuk. Sahabat semua, bila sahabat menyaksikan video ini sampai akhir, insya Allah sahabat bisa mengambil isi dari video ini dan menerapkannya pada kebun-kebun sahabat. Dan mungkin ada sebagian sahabat yang ingin menanam pohon alpukat. Sahabat bisa mencoba untuk memahami tiap-tiap video yang dibagikan oleh Rumah Alpukat untuk sahabat semua. Ini insya Allah akan membantu bagaimana cara menanam, cara merawat ya pada pohon-pohon alpukat. Jadi dengan menyaksikan video ini tentu saja akan bisa diambil manfaatnya untuk sahabat semua. Pada proses penanaman pohon alpukat biasanya tidak terlepas dari beberapa pohon yang mengalami kematian ya, baik akibat oleh hama ataupun kekurangan air dan faktor-faktor yang lain. Nah, bila ada beberapa pohon yang mengalami kematian, segeralah pohon tersebut harus cepat diganti. Ini bertujuan untuk memaksimalkan tumbuhnya pohon supaya tidak terlalu jauh dengan pohon-pohon yang sudah tumbuh dengan maksimal. Jadi segeralah pohon yang mati diganti supaya mendekati atau tidak jauh kondisi tumbuhnya dengan pohon yang pertama ditanam. Jadi itulah cara yang dilakukan oleh Rumah Alpukat. Sahabat bisa melihat pada pohon-pohon yang lain ataupun perkebunan-perkebunan yang lain, itu ada sebagian yang area pohonnya itu kosong ya, dan sebagian lagi ada yang padat untuk pohon alpukatnya. Nah, itu biasanya kondisinya adalah dari pohon tersebut ada yang mati dan tidak sempat ditanam ulang. Jadi saya sarankan bila sahabat menanam pohon alpukat dan mengalami kematian dari beberapa pohon, secepatnya lah pohon tersebut diganti supaya tidak terlalu jauh pertumbuhan dari alpukat yang pertama ditanam dengan pohon alpukat yang ditanam menyusul.
Itulah sahabat video yang Rumah Alpukat bagikan untuk sahabat semua. Semoga video ini menjadi inspirasi dan motivasi bagi sahabat semua, ataupun bagi para kaum muda yang akan menanam pohon alpukat. Semoga video ini menjadi bahan acuan ataupun bahan tambahan untuk berbagi ilmu, dan tentunya semoga video ini bermanfaat untuk sahabat semua. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.